Strategi pembelajaran deduktif adalah pendekatan yang dimulai dengan pengenalan konsep umum atau teori. Kemudian, diikuti dengan penerapan konsep tersebut pada contoh atau situasi yang mungkin lebih spesifik. Strategi ini berfokus pada pengembangan pemahaman siswa melalui logika dan penerapan prinsip-prinsip yang telah dipelajari. Contoh pengimplementasian pada anak berkebutuhan khusus mungkin salah satunya pada mata pelajaran matematika. Pada pelajaran matematika, mengenalkan konsep umum mengajarkan konsep tentang penjumlahan. Penerapan yang spesifik setelah menjelaskan bahwa penjumlahan adalah menggabungkan dua jumlah, lalu guru dapat menggunakan benda nyata seperti blok atau kelereng untuk menunjukkan bagaimana proses penjumlahan tersebut bekerja. Misalnya, guru menunjukkan 3 buah kelereng dan menambahkan 2 kelereng lagi, lalu meminta siswa untuk menghitung totalnya. Lalu yang kedua itu pada pelajaran bahasa. Secara konsep umum memperkenalkan kosakata baru, misalnya dengan mengenalkan nama-nama hewan. Lalu penerapannya yang spesifik setelah memperkenalkan istilah mungkin kucing, lalu guru dapat menunjukkan gambar kucing dan kemudian meminta siswa untuk mengidentifikasi apa bentuk hewan kucing itu dalam gambar lain atau dengan lingkungan mereka. Mungkin meminta anak untuk mempraktekkan bagaimana suara kucing. Yang ketiga, contoh materi yang ketiga mungkin pada pelajaran sains. Sama seperti yang lain, memperkenalkan konsep secara umum, menjelaskan siklus air. Penerapan spesifik setelah menjelaskan siklus air secara umum, guru dapat menggunakan gambar atau video pendek yang menunjukkan proses penguapan, kondensasi, dan prespisitasi. Kemudian, siswa juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas sederhana seperti membuat gelas air yang menunjukkan penguapan. Selanjutnya, pada manfaat strategi pembelajaran deduktif untuk anak berkebutuhan khusus, yang pertama, mempermudah pemahaman. Dengan memulai konsep secara umum, siswa dapat lebih memahami dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan yang sudah mereka alami. Yang kedua, visualisasi, yaitu dengan penggunaan benda nyata dan visual dapat membantu siswa berkebutuhan khusus yang mungkin memiliki kesulitan dengan pemahaman yang secara abstrak. Lalu ada interaksi dan keterlibatan. Strategi ini mendorong interaksi aktif antar. Strategi pembelajaran induktif adalah pendekatan di mana siswa mempelajari konsep atau prinsip berdasarkan hasil analisis, pengamatan, dan langkah-langkah spesifik yang telah dilakukan pada saat observasi ataupun pengamatan berlangsung. Contohnya yaitu pada mata pelajaran IPA pada materi fotosintesis, di mana konsep fotosintesis itu memerlukan 4 tahapan. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada eksplorasi, yang ketiga ada generalisasi, dan yang terakhir ada pengaplikasian. Pada proses observasi, siswa diberikan data-data yang telah dikumpulkan oleh guru, di mana data tersebut mengandung fakta-fakta seperti tanaman di tempat terang lebih cepat tumbuh dibandingkan tanaman yang ada di tempat gelap. Tanaman membutuhkan air untuk hidup. Tanaman mengeluarkan oksigen pada siang hari. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, di mana siswa mencari pola tentang hubungan antara air, oksigen, dan cahaya yang ada pada proses konsep fotosintesis. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi, di mana siswa diminta untuk mencari pola, mencari keterkaitan antara air, cahaya, dan oksigen yang ada pada konsep fotosintesis. Yang ketiga yaitu proses generalisasi atau menarik kesimpulan, di mana siswa diminta untuk menyimpulkan bahwa tanaman melakukan fotosintesis, yaitu proses menggunakan air, oksigen, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan serta memerlukan oksigen. Yang keempat yaitu pengaplikasian, yaitu menggunakan hasil pemerolehan data-data yang sebelumnya telah didapatkan, di mana siswa melakukan percobaan sederhana seperti menempatkan tanaman di tempat gelap dan terang di berbagai kondisi untuk
melihat hasil fotosintesis berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh, yaitu dengan mengumpulkan data-data sebelumnya dan melakukan langkah-langkah uji coba seperti pemerolehan data yang didapatkan sebelumnya. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari, terutama bagi tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Bagian akar pada tumbuhan bertugas menyerap air dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke bagian daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Daun pada tumbuhan memiliki bagian bernama stomata yang terletak di bagian bawah permukaan daun. Stomata berbentuk lubang-lubang kecil. Stomata akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian, air dan karbon dioksida dibawa ke dalam sel tumbuhan yang bernama kloroplas. Pada kloroplas terdapat klorofil yang fungsinya menyerap cahaya matahari pada saat terjadinya proses fotosintesis. Proses fotosintesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada bagian grana yang memproses cahaya matahari menjadi oksigen, ATP, dan NADPH. Oksigen akan dilepaskan ke udara melalui stomata. Energi ATP dan NADPH akan digunakan pada saat terjadinya reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Pada reaksi ini, karbon dioksida diproses menjadi gula yang akan menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kontekstual. Nah, yang dimana ada poin-poin tertentu yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian strategi pembelajaran kontekstual, lalu ada tujuan strategi pembelajaran kontekstual, lalu yang terakhir itu adalah contoh strategi pembelajaran kontekstual itu. Pengertian strategi pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan situasi atau pengalaman nyata yang dialami oleh siswa. Lalu tujuan strategi ini adalah agar siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam konteks yang lebih relevan. Baik, lalu ada contoh strategi pembelajaran kontekstual, yang dimana di sini saya akan mengambil contoh pembelajaran berbasis masalah. Contoh dari pembelajaran berbasis masalah itu seperti dalam pembelajaran matematika, guru memberikan studi kasus tentang pengelolaan anggaran keluarga. Nah, lalu kemudian si siswa diminta untuk menghitung pengeluaran dan menyusun anggaran menggunakan rumus matematika yang telah diajarkan. Nah, itu contoh pembelajaran berbasis masalah. Baik, sekian dan terima kasih.